Tapi bisa kita mulai Bapak-bapak sekalian. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini Bapak-bapak, sehat? Ya, kita doakan mudah-mudahan sehat jasmani rohaninya, sehat dompetnya, dapurnya, amin ya rabbal alamin. Karena kalau itu sehat semuanya, ngajinya juga tenang, ngajinya juga aman. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da, amma ba'd. Rabbi zidna ilman, amin, warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidah, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Masjid Al-Mukarram Al-Ustaz Maulana. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga para jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berwajah kembali, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, yaitu kajian tasawuf insyaallah. Untuk itu agar lebih berkah pertemuan kita ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'ana Allahu bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syaikhul الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita buka kitab Al-Hikamnya pasal 2. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pasal 1 yang berjudul sikap orang arif ketika khilaf. Kita feedback balik sedikit yang kemarin itu, di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tatkala khilaf. Artinya jika kita tidak ada rasa khawatirnya, rasa takutnya, sudah berbuat khilaf, nggak ada rasa nyesalnya, itu menunjukkan bahwa selama ini kita beribadah masih mengandalkan amal kita, belum asas lillahi ta'ala, ridho Allah belum. Kalau udah seperti mengandalkan amal, apa bedanya kita iblis selalu mengajung-ajungkan amalnya? Maka mengandalkan amal ini awal kehancuran, kesombongan. Maka sebisa mungkin pasal pertama di pertemuan sebelum ini kita berharap amal kita apa adanya. Tidak perlu kita tunjukkan bahwa kita
ini sanggup itu, apa adanya, ridho lillahi ta'ala semata. Maka pasal kedua ini tentang sikap orang arif ketika dianugerahi ahwal tajrid dan ahwal istighraq. Ini bapak-bapak di tangan bapak-bapak ada fotokopiannya nih. Alhamdulillah sudah dipegang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasy syahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fi tajridi inhitatu 'anil himmatil 'aliyah. Itu satu pasal yang akan kita kaji nantinya. Tapi perlu kita pahami dulu judulnya supaya ke bawah-bawahnya yang belum. Sikap orang arif. Arif ini dari kata arafah, mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Jadi yang ditunjuk kitab ini atau pasal 2 ini orang yang sudah kenal Allah. Berarti kalau belum kenal Allah nggak termasuk pasal ini. Sikap orang arif ketika dianugerahi ahwal tajrid, ketika dia mendapatkan ahwal tajrid. Apa ahwal tajrid itu? Nanti ada penjelasan di bawahnya, tapi singkat saja ahwal tajrid ini adalah keadaan seorang tidak membutuhkan atau tidak sibuk dunia. Ini ahwal tajrid namanya. Tajrid itu tidak sibuk duniawi. Nah, sedangkan istighraq sibuk duniawi. Nah, kebalikannya. Jadi ahwal tajrid keadaan kita sibuk di dunia, ahwal istighraq keadaan kita sibuk terhadap dunia. Bagaimana sikap kita kalau kita disibukkan oleh dunia, dan bagaimana pula kita sikap kita kalau kita tidak disibukkan oleh dunia, antara tidak disibukkan dan disibukkan. Oke. Maka penjelasannya, sebelum ke penjelasan arti dari redaksi Arabik tadi yang baru saja kita baca, mari kita pahami pelan-pelan. Iradatuka, keinginan. Ya, ini iradah. Udah mafhum insyaallah nih. Iradatuka, ka domir untuk kita, untuk kamu ya. Iradatuka, keinginanmu at-tajrid, untuk tidak sibuk duniawi ya. Itu kasarnya. Ma'iqamatillah, bersama ma'iqamatillah. Iqamatillah ini iqamah berdiri sebenarnya. Maksud di sini padahal Allah tetapkan. Allah tetapkan iyaka, engkau di sana. Ya. Bagaimana bisa itu ya? Maksudnya keinginanmu untuk tidak sibuk duniawi padahal Allah sudah tempatkanmu di sana, itu maksudnya. Fil asbabi minasyahwatil khafiyah, itu menunjukkan bahwa kita asyahwatil khafiyah, syahwat yang tersamar, khafiyah yang ringan. Sampai sini dulu, potong komanya ini biar kita pahami bersama. Keinginanmu untuk lepas dari kesibukan urusan duniawi padahal Allah telah menempatkanmu di sana, itu di dunia, itu semua adalah termasuk syahwat yang tersamar. Tersamar itu nggak jelas. Orang yang samar-samar itu nggak jelas. Artinya kalau ada keinginan kita seperti itu bohong, gitu. Nggak jelas orangnya. Pengennya nggak sibuk dunia, nggak mau ngurus dunia. Padahal Allah tempatkan di sana. Orang kalau ada keinginan nggak mau sibuk dunia itu bohong, itu nggak jelas orangnya. Gimana mungkin kita nggak mau sibuk dunia padahal kita lagi hidup di dunia yang super hirup pikuknya, lika-likunya. Itu namanya keinginan yang nggak jelas, yaitu tersamar. Lalu lanjutannya wa iradatuka, dan keinginanmu al asbab ma'al iqamatillah ya, untuk masuk sibuk ke dalam dunia ma'al iqamatillah ya. Keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan dunia, ini kebalikannya ya. Ma'a iqamatillah, padahal Allah ya, atau bersama di situ Allah tetapkan iyaka, engkau ya, fit tajridi ya. Ini ada kata al-hintitonya di sini ya.
Allah melepaskan ya, anil himamil aliyah. Ini super lagi ini. Sama saja himmah, semangat, mundur dari semangat al-aliyah yang tinggi, yang luhur. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita ingin melepas dunia atau tidak sibuk dunia, itu namanya keinginan yang gak jelas atau tersamar atau bohong. Nah sekarang kebalikannya lagi, dan keinginanmu untuk masuk sibuk ngurus dunia, padahal Allah sudah mencukupkan kebutuhan di sana, itu sama halnya mundur dari tekad luhur, mundur dari tekad agung, mundur dari tugas mulia. Apa tugas mulia kita? Allah menyebutkan, selain mengabdi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin manusia melainkan mengabdi kepadaku. Ini satu tugas mulia kita. Tapi gak cukup itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Tugas mulia juga kita adalah mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Ini tugas mulia. Nah, kalau kita ingin sibuk ngurus dunia terus, padahal Allah sudah cukupkan kebutuhan di dunia itu, tak perlu kau sibuk banget. Allah cukupkan, Allah berikan anugerah rizkinya, anugerah rumah, anak, kesehatan dan sebagainya, Allah cukupkan. Tapi kita masih 24 sibuk terus, itu sama halnya mundur dari tekad mulia tadi, dari tugas mulia, yaitu mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Mundur kita. Nyatanya memang mundur, karena kita nggak sempat mengajak orang pada kebaikan, nggak sempat mengajak orang untuk hindari keburukan, kemaksiatan, nggak sempat mikirin Allah, nggak sempat mikirin ngaji dan sebagainya, sibuk untuk membaca urus dunia. Nah, itu sama halnya mundur. Tapi khusus ini orang yang arif. Orang arif itu salah satunya udah mukasyafah, sudah berjalan ritual ibadahnya, kekhusyuannya sampai ke maqam ilahi. Nah, lalu sudah musyahadah atau syuhud, istilahnya kalau dalam tasawuf itu bersaksi kepada Allah, istilahnya Isra Mi'raj. Kalau sudah seperti itu masih sibuk dunia juga, itu samanya mundur ke belakang, itu makin jauh dari Allah. Nah, tapi kalau sudah seperti itu lupakan dunia juga, bohong itu, karena masih ada tanggung jawab untuk menafkahi istri, anak, bahkan diri kita, keluarga kita. Nah, ini satu pasal ini memberi isyarat bahwa kita antara dunia dan akhirat itu perlu keseimbangan. Ini poinnya. Kata kunci perlu keseimbangan antara hidup dan dunia maupun akhirat kita ini. Maka keseimbang itu suatu keharusan supaya kita stabil dalam berspiritual kepada Allah, juga dalam berspiritual kepada sosial masyarakat. Karena kita hidup di dunia ini hidup bersosial, bukan hidup bertuhan semata. Ada ranahnya. Oke. Untuk itu mari kita lihat penjelasan step by step yang di tangan bapak-bapak sekalian. Tajrid ya. Sebelum ke sini, tapi nangkap maksudnya kira-kira ini bapak-bapak sekalian, maksud dari artinya dulu, dari satu pasal ini dulu sebelum kita penjelasannya. Tapi kira-kira nangkap walaupun sedikit ya bapak-bapak. Okay. Alhamdulillah kalau banyak ya. Nah, dari awal kami pesan ngaji Al-Hikam ini atau tasawuf ini, kalau pusing jangan dipikirin, buang aja, anggaplah pernah syukur-syukur pernah dengar, udah syukur itu. Jangan dibawa pikiran banget. Ini karena ngaji ini dari guru ke guru ini, insya Allah pemahaman yang kami sampaikan ini tidak meleset. Apa yang kami dapatkan dari pesantren, itu kami sampaikan. Oke, tajrid ini kata kunci tadi adalah di penjelasan sebuah kondisi di mana seorang tidak memiliki kesibukan duniawi. Tadi jelas ya, tajrid. Ingat-ingat kata tajrid, bapak-bapak sekalian. Sebaliknya, istighol adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesibukan duniawi. Kebalikan. Pokoknya ingat tajrid, ingat sibuk. Ingat istighol, tidak sibuk.
Kebalik. Ingat tajrid tidak sibuk, ingat istighfar sibuk. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu kawannya nanti kalau mau pakai bahasa tasawuf, si Ahmad itu istighfar sekali orangnya. Berarti masih sibuk dunia banget itu. Lalu temu Ustadz Maulana, Ustadz Maulana itu tajrid sekali. Maksudnya itu enggak sibuk dunia itu maksudnya. Lagi tren-trennya sekarang pakai bahasa isyarat tasawuf itu. Apalagi yang pakai abid, salik, murid, al-muhibbin, itu tuh istilahnya tasawuf yang harus kita pahami. Ada semua nanti insyaallah. Ya. Baik. Dan yang dimaksud kesibukan duniawi adalah kesibukan yang tujuan akhirnya bersifat keduniaan, seperti bekerja, berdagang, tujuan ututnya juga duniawi. Nah ini tadi. Lalu keinginan untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya, padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk kau jalani. Bahkan saat menjalannya pun agamamu tetap terjaga, sifat tamak tetap jauh darimu, ibadah lahir dan keadaan batinmu juga tidak terganggu, maka keinginan semacam itu termasuk syahwat yang tersamar. Maksudnya tadi nggak jelas. Padahal sarana ini harus kita gunakan memang duniawi ini. Malah dia kasarnya sesuatu nggak mau. Ada mobil nggak mau pakai mobil, jalan kaki aja. Ada kereta nggak mau, itu duniawi sebelah itu bid'ah itu. Itu samanya nggak jelas orangnya. Padahal Allah tuh lengkapi semua sarana-sarana untuk kita semua. Nggak boleh kita jauhi kasarnya atau istilah apa sekarang ya, sering juga bid'ah itu ya. Maunya naik unta terus ya. Nggak mau naik Toyota, susah ya. Dianggap syahwat karena kau tidak mau menjalani kehendak Tuhanmu dan lebih memilih kehendakmu sendiri. Karena tadi itu sebenarnya kehendak dirinya mau jalan kaki itu, bukan kehendak Allah. Allah itu sudah siapkan sarana nih, kereta biar nggak capek kasarnya. Tapi enggak, saya kehendak sendiri, itu syahwat namanya. Disebut tersamar karena sekalipun ada lahirnya keinginanmu ialah menjauhi dunia dan mendekatkan diri kepada Allah, namun keinginan batinmu yang sebenarnya ialah agar mendapat popularitas dengan ibadah dan kewalianmu, supaya orang-orang mendatangimu dan menjadikanmu panutan. Untuk itulah kau pun rela meninggalkan apa yang telah menjadikan kebiasaanmu, yaitu mencari penghidupan duniawi. Intinya paragraf 1-2 ini Allah Maha tahu di hati kita ada apa ya. Misalnya kita difasilitasi komplit untuk kita gunakan di dunia ini, tapi kita nggak mau supaya apa? Supaya kita itu dipandang alim, supaya kita itu dipandang zuhud, supaya kita itu dipandang ini, pandang itu misalnya. Pandang wali bahkan itu pandang wali. Ya, itu juga termasuk tersamar. Justru kalau memang wali banget ya, itu pakai ada istilahnya nanti zuhud, misalnya nanti ada memilahnya. Kata kuncinya zuhud itu bukan semata-mata juga sederhana, bukan semata-mata pakaiannya compang-camping, enggak. Zuhud itu bisa kaya raya juga. Nanti ada kisahnya panjang. Lanjut dikit lagi. Orang arif menyatakan bahwa kedekatan manusia dengan seorang murid yang belum mencapai kesempurnaan bisa menjadi racun pembunuh bagi diri murid itu, karena bisa jadi murid itu akan mendorong untuk menjauhi kewajiban-kewajiban ibadah dan zikirnya, karena ia lebih suka mengharap apa yang akan diberikan oleh manusia. Bayangkan ini, orang arif itu kalau dekat sama seorang murid kasarnya yang belum mencapai kesempurnaan, itu bisa jadi racun. Murid itu apa sih? Kalau kita pahami kan siswa yang belajar, tapi murid di dalam tasawuf ini orang yang meniti jalan menuju Allah. Lalu dalam perjalanan itu dia belum sampai kepada Allah, itu bagi orang yang sedang mengenal Allah, murid-muridnya jadi racun karena bisa terdorong dia itu juga gaya muridnya itu. Tapi nanti kalau sudah menjadi mursyid beda lagi. Kalau murid ini khusus orang-orang yang mursyid yang nanganinnya, bukan orang yang arif. Beda mursyid. Kalau mursyid udah pasti arif, tapi kalau orang arif belum tentu bisa jadi mursyid. Itu makomnya.
Sebaliknya, keinginan untuk bekerja dan berusaha keras mencari penghidupan duniawi, padahal Allah telah menyediakannya untukmu dengan mudah tanpa harus bersusah payah, misalnya dengan dipenuhi semua sandang dan panganmu, dan kau pun tetap merasa tenang dan damai meski kekurangan, bahkan kau tetap bisa terus beribadah dengan tekun, maka sikap seperti itu sama saja dengan mundur dari tekad luhur, karena kau sekarang cenderung bergantung pada makhluk, padahal sebelumnya kau bergantung pada Sang Khalik. Kata kunci di paragraf ini, bergantung pada manusia membuat hidup terasa susah dan rumit. Tapi bergantung pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala membuat hidup menjadi lapang dan mudah. Itu tanda kuncinya di paragraf ini. Jadi feedback evaluasinya, kalau selama ini hidup kita selalu susah, rumit, itu menunjukkan kita selama ini selalu tergantung pada makhluk, manusia atau apapun. Tapi kalau hidupnya terasa mudah dan lapang saja, itu menunjukkan bahwa selama ini kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi evaluasi kita bersama. Padahal di surah Al-Ikhlas ayat 2 itu kan sangat jelas, Bapak-bapak sekalian, Allahus Samad. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. As-Samad tempat meminta. Padahal Allah udah buka ruang tuh untuk kita ke sana sandaran segala hajat kita, problem kita, tapi kita selalu mengabaikan As-Samad ini, maka kita ke sini, makanya susah larinya. Tapi ini kaitan dengan keyakinan, kembalinya keyakinan. Kemudian yang terakhir singkat-singkat, sebenarnya berbaur dengan orang yang sibuk mengurus dunia saja sudah cukup membuat tekad luhurmu ternodai. Oleh karena itu yang wajib bagi para salik atau peniti jalan menuju Allah ialah tetap diam di tempat yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah untuknya, sampai Allah sendiri yang akan mengeluarkannya dari tempat itu. Hendaknya ia tidak keluar sendiri dari sana atas kehendak sendiri atau karena bisikan syaitan, sehingga ia tetap tercebur ke lautan keterasingan dan jauh dari Allah. Naudzubillah. Ini maksudnya kalau sudah belajar tasawuf, udah mau mengarah kepada salik, lalu udah naik mengarah ke arif billah misalnya, lalu kita masih bergaul dengan orang-orang yang ngurus duniawi, itu sudah cukup ternodai, terracuni spiritual kita itu. Apalagi kita mengurus duniawi, makin terracun lagi. Bagaimana caranya? Nah, memang ada keseimbangan, tapi dalam proses spiritual terbukanya diri kita dengan hijab-hijab Allah mukasyafah, itu jangan campur baurkan dulu dengan sibuk duniawi. Tapi kalau sudah arif, puncaknya kenal, boleh sibuk duniawi, stabilat. Tapi itu dibutuhkan keseriusan. Barangkali hanya 3 malam, hanya 7 malam, hanya 40 hari 40 malam. Nabi-nabi terdahulu itu 40 hari 40 malam. Itu proses spiritualnya sampai mukasyafah, sampai arif. Itu memang kebutuhan di situ tuh benar-benar harus dipersiapkan. Nanti ada teknisnya, nanti ada mursyidnya yang membimbing step by step. Tapi ini hanya pengenalan saja kita berikan ini supaya kita siap untuk masuk kerana dunia tasawuf itu. Nanti sampai ke belakang ini akan diarahkan kita step by step. Yang paling penting setiap kita ngaji, paham tiap pasal. Karena ini tangga 1, 2, 3, 4 sampai 100 tangga itu tangga ma'rifatullah. Kalau kita nggak paham satu tangga itu, lebih baik jangan lanjut. Kasarnya diulang-ulang, baca lagi, dikaji sendiri, bisa dapat ini, diskusi sama teman, apa sih maksudnya satu paragraf, satu, nanti ketemu. Nah, ini satu pasal yang akan kita diskusikan insya Allah, biar gak kesan pasif, harus aktif ya, biar diskusi itu dapat. Kata Nabi, rohul ilmu al-mudzakkar, hidupnya ilmu itu dengan diskusi, mudzakkar, tukar pikiran. Untuk itu kami buka ruang untuk sesi diskusi dan jawab kepada bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya atau yang kurang jelas atau belum nangkap pasal ini, mari kita diskusikan.
Barakallahu li wa lakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Ini juga bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak Ustaz menjelaskan itu terkait dengan tasawuf. Di sini saya membaca keinginanmu untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya. Padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk kau jalani. Nah, pertanyaan ini Ustaz, apakah mampu orang yang berkeluarga untuk bertasawuf Ustaz? Karena di dalam keluarga itu kan banyak cobaan Ustaz. Betul. Ini luar biasa nih pertanyaan untuk kita semua ini. Iya. Orang berkeluarga itu kan ya cobanya itu aja, keluarga itu orang berkeluarga. Itu aja Ustaz. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa. Apakah orang yang sudah berkeluarga itu mampu bertasawuf? Ini memang kembali ke evaluasi pribadi kita masing-masing. Kan kita sudah berkeluarga ini, udah punya anak, bahkan udah punya cucu. Sampai detik ini apakah kita bertasawuf atau tidak? Kan gitu nanti darinya. Pertama, memang lebih mudah sebelum nikah ketimbang sesudah nikah. Ini diakui oleh para alim ulama, oleh para dunia tasawuf. Lebih mudah dilaksanakan waktu muda alias sebelum nikah ketimbang sesudah nikah. Kenapa? Kalau sebelum nikah itu pengorbanannya itu tidak besar, hanya pengorbanan dirinya, waktunya, materialnya, seluruh kaitan dirinya. Bahkan dia nggak pernah tidur, nggak pernah makan kasarnya. Pokoknya diri terus lapar, capek, habis waktu, habis ini, habis materi. Tapi perjuangannya kalau dia mampu sampai finish jadi makom arif itu jadi. Sedangkan sudah menikah, pengorbanannya lebih banyak lagi. Diri ia, waktu, tenaga, pikiran, materi semuanya. Nah, ditambah lagi yang nempel ke kita, yang butuh supply materi kita enggak ke cover. Anak kita yang butuh kasih sayang kita enggak cukup waktu kasarnya. Bisa amburadul ini. Bisa ujiannya besar. Ujian istri, ujian anak, ujian dari kita sendiri campur baur. Maka lebih banyak sulit dan gagalnya kalau sudah berumah tangga. Tapi tidak mempesimiskan kita semua, tidak mengecilkan hati kita semua. Karena ada nilai positifnya sudah menikah dibandingkan yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah lebih tenang, dia mengatur dirinya, alias hawa nafsunya sudah tersalurkan, terlampiaskan kepada istrinya. Sedangkan yang belum nikah ini belum terlampiaskan, ada godaan yang berat juga di sisi itu. Dan perlu diketahui, makom tasawuf itu bukan sesuatu yang harus kita lepaskan duniawi yang kita hidup ini, bukan begitu. Tapi start tasawuf itu sebenarnya dengan penyucian jiwa alias penyucian kolbun, alias start masuk tasawuf itu kita berusaha memposisikan diri kita ini suci di hadapan Allah. Masa bodoh apa kata makhluk manusia dan sebagainya. Hati kita tata dengan suci, pikiran kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita, kemaluan kita, kaki kita, semuanya kita tata dengan suci. Pelan-pelan start dari situ. Maka menurut kita para hikam ini, sejatinya kita sedang beristighfar mohon ampun kepada Allah itu, sejatinya kita bertasawuf. Sejatinya kita sudah masuk dunia tasawuf. Beristighfar mohon ampun itu, ya Allah ampuni dosa hamba-Mu, itu sedang bertasawuf sebenarnya. Start tasawuf itu sekali lagi memang kita diarahkan untuk mengenal Allah. Tapi mengenal Allah yang seperti apa yang dimaksud itu? Maka ulama, khususnya Imam Al-Ghazali, yang tidak ada perdebatan oleh para ulama kalau beliau pakar tasawuf,
kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengungkapkan cara mengenal Allah masuknya itu melalui lafaznya itu sendiri, Allah itu. Kok bisa cara masuk seperti itu, gimana? Beliau melanjutkan lagi, cara masuk melalui Allah itu dengan asma'nya Allah. Artikan dulu Allah itu, kata beliau. Oh, artinya lafaz Allah ini lafzul jalalah, nama Tuhan yang agung. Itu artinya. Pilih lagi, kata Imam Ghazali, coba hapuskan alifnya. Bisa dibaca lillahi, apa artinya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lillahi. Lillahi, untuk Allah, karena Allah. Itu artinya. Hapus lagi lamnya itu, coba. Lamnya, tinggal lahu. Apa artinya lahu? Domir dari huwa, kepemilikan, lahu, miliknya, lahu ma fis samawati wa ma fil, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Hilangkan lagi lahnya, tinggal hu. Hu-nya apa? Domir dari huwa, dia artinya walladzi la ilaha illahu, dialah Tuhan yang itu macam-macam ya. Berarti semua dipisah-pisah bisa bermakna. Lalu hilangkan hurufnya lagi. Hilang. Tinggal apa? Tinggal kembali ke alif yang semula kita hilangkan tadi. Yang namanya aliful jalalah tadi. Lafzul jalalah itu alif. Oke. Itu start kedua, mengerti artinya. Lalu setelah mengerti artinya, ini Imam Ghazali, artikan lagi per huruf-hurufnya. Alif itu apa artinya? Lam itu apa artinya? Lam kedua apa artinya? Hu-nya apa artinya? Itu Imam Ali karramallahu wajhah menjelaskan itu. Ketika ada orang Quraisy bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, apakah arti huruf-huruf hijaiyah ini? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ali, silakan jawab. Ali belum tahu sebelumnya, tapi Ali langsung menjawab, alif bi asma'illah yang maha kekal, yang agung. Bagus penjelasannya, ada nanti bapak-bapak boleh mengecek itu. Kemudian lam itu apa? Dari kata latif, lam yang maha lembut terhadap hambanya. Lam alifnya apalagi, ada semua, tuhunya apalagi, semuanya. Yang intinya nanti itu akan mengarah kepada yang Tuhan yang maha kekal, yang maha lembut kepada hambanya dan menguasai segala sesuatu. Karena lam alif dan hu itu maha kuasai segala sesuatu. Nanti ada kajian pilah-pilah huruf. Nah, itu tahap ketiga. Belum, masih sampul juga ini, masih sampul. Lalu Imam Al-Ghazali itu menyebutkan lagi, setiap huruf itu ada dalam dirimu. Nah, setiap huruf hijaiyah yang 28 itu ada dalam dirimu. Nah, kau cari itu di mana letak-letaknya. Dipaparkan oleh beliau, dari 28 huruf itu ada semua. Alif itu ada di kolbun, kata beliau ini, bukan kata Utsman. Alif itu ada di kolbun. Lam yang pertama itu ada di akalmu, kata beliau. Lam alif itu ada di ucapanmu. Hu atau ucapannya, hu-nya itu ada di perbuatanmu. Maka jangan pisah-pisahkan lagi huruf itu supaya masukkan huruf itu ke dalam dirimu. Apa maksud Imam Al-Ghazali? Hati itu hadirkan alif, artinya sucikan hati biar alif itu masuk. Sucikan pikiran biar lam itu masuk. Lam alif itu sucikan ucapan, jangan kata-kata kotor. Sucikan perbuatan, jangan perbuatan yang haram, maka hu masuk. Nah, kalau sudah masuk item huruf 4 ini setiap posisi tubuh kita itu, maka dia bergabung semua dalam diri menjadi Allah dalam diri. Apa buktinya kalau Allah itu sudah masuk dalam diri kita? Masih lafaz nih, belum nur ya, masih lafaz. Maka kita akan melihat apapun itu berlafaz Allah. Lihat tembok, kok ada lafaz Allah? Lihat manusia, kok ada lafaz Allah? Lihat langit, kok ada lafaz Allah? Lihat apa saja kita lihat ada lafaz Allahnya. Berarti itu menunjukkan bahwa diri kita itu sudah masuk asma'nya dalam diri kita, karena kita tadi memasukkan huruf itu. Ini baru langkah 4. Nah, langkah kelimanya setelah masuk lafaz Allah itu, nah sebelum kelima, ternyata usut-usut maksudnya suci. Jangan pisahkan, gabungkan 4 huruf ini, seiramakan hati, pikiran, ucapan dan perbuatan kita. A kata hati, A juga yang pikirnya, ucapnya A juga, perbuatannya A juga. Baru itu seirama huruf itu. Nah, jangan pisah-pisahkan A kata hati, B pikiran, C ucapan, D perbuatan. Maka apa yang terjadi?
ikhlas, tidak ketemu lafaz itu dalam diri. Dalam satu kata namanya jujur. Tuh, konsep-konsepnya tuh, larinya tuh. Nah, seiramanya hati, pikiran, ucapan dan perbuatan kita itu namanya jujur. Tidak seiramanya hati, pikiran, ucapan, perbuatan kita namanya tidak jujur. Maka konsep tasawufnya, jujur itu cara terbaik untuk memasukkan lafaz Allah dalam diri dan membuka spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Makanya Nabi selalu berkata dalam sabdanya, ini sangat sahih, inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilan nuri wan nuru yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantar kepada nur ilahinya Allah SWT, bukan yang kasyafah hijab semuanya. Dan nur itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, jannah, itu surga. Tapi bukan surga kita arahkan ya, tapi nikmat yang hakiki. Baik. Artinya konsep-konsep jujur itu startnya masuk dunia tasawuf. Selama ini kalau kita bohong itu belum bertasawuf, tapi selama ini kita sering jujur dan mendawamkan jujur, itu sejatinya kita sedang bertasawuf. Konsep tasawuf itu realistis, bukan harus menyendiri banget, enggak juga. Nanti ada pasal uzlah, tapi nanti ada klarifikasinya. Maksudnya kita ini sedang bertasawuf sejatinya dalam kehidupan ini, menerapkan jujur terhadap diri, jujur terhadap istri, jujur terhadap anak. Susah enggak? Enggak ada yang susah kalau kita jujur. Sebenarnya yang susah itu ini kalau kaitan dengan situ, lebih gampangnya sudah menikah atau sebelum menikah kalau hanya untuk praktek jujur. Oh, lebih mudah yang berkeluarga. Kalau dia bohong, oh, cepat ketahuan sama istrinya. Kan gitu. Selip-selip duit atau selip-selip WA pesan yang aneh-aneh, oh cepat ketahuan sama istrinya. Peluang itu lebih selamat sebenarnya orang yang sudah menikah. Karena otomatis kan kalau sudah menikah itu dia udah fokus ke dunia, Ustaz. Dia harus harus mutar nafkah, harus mencari sandang pangan untuk keluarga gitu. Maksud tadi itu kita akan bekerja semua duniawi ini, tapi jujurlah dalam segala aktivitas itu. Itu poinnya nih. Boleh kita ngurus dunia, ngurus usaha, ngurus perdagangan, ngurus politik, kasarnya itu, ngurus semua apapun hiruk pikuk lika-likunya. Tapi kata kuncinya kalau menurut tasawuf, jujurlah dalam aspek segala item itu. Nah, itu poin tasawufnya. Jujur aja tasawuf ya. Ya, masih Ustaz. Nah, ini belum poinnya ini udah azan ini. Udah mau tutup aja nih. Nah, oke, ini penguatan lagi sedikit aja. Tadi kan masukkan lafaz asma Allah. Nah, itu perlu pembuktian. Itulah bersama mursyid nanti itu. Dia akan menunjukkan lafaz Allah itu bisa di keningnya, bisa di tangannya, bisa di dadanya, bisa di kakinya, bisa. Muridnya kalau sudah masuk ke dunia itu, pasti mursyidnya akan menunjukkan. Coba kamu lihat tangan saya atau kening saya. Oh, dia melihat, cukup. Kamu rahasiakan. Sekarang kamu ikuti arahan saya. Pasti udah begitu tuh. Nggak diperbekal lagi, rahasiakan. Nah, setelah itu barulah kita punya wadah. Asma Allah tertanam dalam diri kita. Itu wadah menjadi nur ilahiyah supaya dia connect dengan nur zatnya. Nah, itu sebenarnya hanya wadah, kita bentuk wadahnya dulu. Nah, baru kita connect sana. Itulah pentingnya kita sucikan hati itu dalam dunia tasawuf itu mutlak hukumnya. Kalau mau bagus, mau dialog, mau komunikasi dengan Tuhan, itu nawaitunya, kolbunya harus benar-benar bersih. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tadi. Lalu kembali ke intisari dari aku meleset lagi. Intisari itu nangkap, alhamdulillah nggak nangkap juga diabaikan. Yang sebisanya aja mikirnya. Karena itu masuknya ke teknis, masuk ke teknis bimbingan. Nah, maksud dari pasal ini relevannya surah Al-Qasas ayat 77. Boleh Bapak nanti lihat surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Apa katanya itu? Boleh saja kita kejar dunia akhirat, walatan sanasibaka, tapi jangan lupa ada hak-hak kamu harus lakukan di dunia ini.
Artinya korelasinya nanti seimbang. Tapi perlu dipahaminya bukan seimbang antara halal dan haram, antara kebaikan dan dosa, antara yang mubah dan makruh, bukan begitu. Seimbangnya itu bukan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, seimbang, sama-sama kebaikan. Kita berbuat baik kepada orang, kita juga berbuat baik kepada Allah SWT, seimbang. Bukan dimaknai seimbangnya perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita, itu keliru. Seimbangnya dosa dengan pahala, bukan begitu. Kalau begitu maknanya sama aja kita membandingkan surga dan neraka ini seolah lawanannya. Surga adalah lawan neraka, bukan begitu. Seimbang ini jalan, seimbang kebaikannya. Jangan sampai kebaikan duniawi kita nggak baik di sini. Jangan sampai juga kebaikan akhirat kita bagus di sini enggak. Itu yang dimaksud seimbang di situ, nama dalam Al-Quran tawassul, wasatiyah, yang sering digaungkan oleh kaum hadirin. Maksudnya seimbang terhadap kebaikan, bukan terhadap keburukan. Maka sebagai penutup kesimpulan pasal ini, apapun yang kita rasakan sampai detik ini, kita disibukkan oleh duniawi, suatu anugerah Allah. Kita tidak disibukkan oleh duniawi, itu suatu anugerah Allah. Kita jadikan sibuknya duniawi ini untuk mendapat ridha Allah. Kita jadikan tidak sibuknya kita dalam hidup duniawi untuk meraih ridha Allah juga. Bagi orang arif atau dunia tersebut, mau sibuk duniawi atau tidak sama saja. Karena kita hidup duniawi untuk totalitas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nunggu ajal dan kematian saja. Baik, sampai di sini dapat difahami oleh bapak-bapak sekalian. Ya, insyaallah dilanjut di pertemuan berikutnya di pasal 3, orang arif tidak mencampuri urusan Allah. Lebih menarik lagi. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.